Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setiap hari kita bersinggungan dengan yang disebut data. Data kita kumpulkan, kita simpan, atau kita cari. Nah, itu semua kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang di video ini mari kita bahas pemahaman dasar definisi mengenai data dan ciri apa saja yang harus dimiliki agar sebuah data yang kita miliki itu merupakan data yang baik. Data itu berasal dari bahasa Yunani. Dalam bentuk tunggalnya adalah datum. Jadi data ini adalah bentuk jamak untuk datum. Datum sendiri berarti sebagai sesuatu yang diberikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data didefinisikan sebagai keterangan yang benar dan nyata. Kalau kita melihat apa yang didefinisikan oleh Wikipedia, maka data ini adalah catatan atas kumpulan fakta. Dengan demikian, kalau kita coba sederhanakan, data itu merupakan materi atau kumpulan fakta yang diperoleh dari proses pengukuran terhadap karakteristik dari unit observasi yang diteliti atau diamati. Data itu bisa dalam berbagai bentuk, bisa teks, bisa angka, bisa gambar, juga bisa suara. Dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin modern, jadi data ini juga bisa disimpan dalam berbagai bentuk simbol ataupun jenis penyimpanan seperti ini. Nah, terkait dengan data, ada juga yang harus kita pahami yaitu apa itu informasi. Informasi adalah tiada lain data yang sudah kita proses lebih lanjut. Kita akan atau kita lakukan analisis dan kita menyajikan dalam bentuk yang lebih dimengerti ataupun dapat digunakan dengan tujuan tertentu yang lebih jauh lagi. Informasi itu akan memberikan makna dan konteks yang lebih jauh dari data yang kita miliki. Sehingga nanti kita, baik individu maupun organisasi, dapat mempergunakan data ini untuk kepentingan pengambilan keputusan yang lebih jauh. Teman-teman, jadi informasi ini adalah data yang sudah kita berikan makna dalam konteks tertentu sehingga kita dapat menerima kandungan informasi atau gambaran yang lebih jauh dari data yang kita miliki. Ini sebagai contoh dari data, penjualan produk A meningkat 25% pada kuartal kedua 2024 dibandingkan dengan kuartal pertamanya. Kemudian juga rata-rata nilai ujian matematika kelas 12 adalah 85, dengan 70% siswa mencapai nilai di atas 80. Jadi angka-angka seperti 25%, kemudian 2024, ini data asal, tetapi ini menjadi konteks penting. Walaupun dalam bulat pertama ini, yang menjadi data utamanya adalah 25%. Di bulat yang kedua, ini ada informasi tentang nilai ujian matematik dari siswa di kelas 12. 70% ini menunjukkan bahwa nilainya di atas 80, sedangkan rata-ratanya adalah 85. Teman-teman, untuk bisa menyebutkan data yang kita miliki itu adalah data yang baik atau tidak, perhatikan beberapa syarat berikut. Satu, terkait dengan akurasi. Jadi data yang kita miliki itu harus akurat. Apa itu akurat? Jadi secara tepat mampu mencerminkan kondisi sebenarnya dari sesuatu yang kita amati. Jadi kalau memang seharusnya kondisinya adalah 60, maka akan tercatat data sebagai data akurat adalah juga 60. Jadi tidak dalam bentuk atau tidak dalam angka yang lain. Yang kedua, data yang kita miliki itu harus konsisten jika ingin disebut sebagai data yang baik. Konsisten dalam pengertian format atau struktur data yang kita miliki itu, sehingga kita tidak akan mendapatkan kesulitan tambahan ketika kita menganalisis data yang kita miliki tersebut. Kemudian data yang kita miliki pun harus relevan, sehingga dengan demikian ketika sesuai dengan tujuan atau konteks yang menjadi kebutuhan kita atau dari hal yang sedang kita amati itu dapat didukung dengan data yang kita miliki, maka data tersebut adalah data yang baik. Kemudian data pun harus komprehensif. Ini berarti bahwa harus mencakup semua informasi yang diperlukan oleh kita. Kemudian harus up to date. Jadi data pun harus tersedia pada saat waktu di mana kita butuhkan. Jadi kalau memang kita harus membutuhkannya data terkini, maka data tersebut juga harus menggambarkan kondisi terkini. Kalau kita ingin mendapatkan data terkait dengan gambaran ekonomi tahun 2000, maka berarti
update-nya itu adalah pada tahun 2000 seperti apa. Walaupun dalam konteks analisis biasanya semakin up-to-date data, maka akan semakin mampu menggambarkan kondisi terkininya. Tapi bukan berarti juga bahwa kita tidak memerlukan data-data dalam waktu sebelumnya. Syarat yang keenam itu dapat diakses, jadi siapapun yang membutuhkan data tersebut atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut dapat mengakses dengan mudah sehingga nanti dapat diolah oleh pihak ataupun pengguna yang berkepentingan. Maka teman-teman, jika data yang kita miliki itu akurat, kemudian konsisten, relevan, komprehensif, up-to-date, dan dapat diakses, maka data tersebut sudah dapat kita kategorikan sebagai data yang baik. Data yang baik di sini berarti data yang akan memberikan manfaat ataupun akan memberikan peran yang maksimal kepada kita dalam kita melakukan analisis atas suatu masalah yang sedang kita hadapi. Sehingga kalau kontribusi ataupun dukungan data itu maksimal, kita pun akan bisa membuat keputusan dengan lebih efektif dan efisien. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang dipaparkan di video ini bisa memberikan tambahan pemahaman dan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan, tapi yang jelas kami berharap bahwa apa yang sudah dipaparkan tadi bisa menjadi ilmu yang barokah dan memberikan manfaat besar kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.